Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Teddy Hidayat, NPM 1906118. Perkenalkan, nama saya Ana Amalia, NPM 1906099. Nama saya Muhammad Dimas Maulana Nugra, NPM 1906105. Perkenalkan, nama saya Abinanul Zulkarnain, NPM 1906112. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Irawan, NPM 1906132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang variabelnya berpangkat 1, bukan fungsi trigonometri, logaritma, atau eksponensial. Bentuk umum sistem persamaan linear atau SPL: A11x1 ditambah A12x2 sampai dengan A1n xn sama dengan B1. A21x1 ditambah A22x2 sampai dengan A2n xn sama dengan B2. AM1x1 ditambah AM2x2 sampai dengan AMN xn sampai dengan BM. Penyajian SPL dalam matriks. Dalam SPL ada A11x1 ditambah A12x2 sampai dengan A1n xn sama dengan B1. A21x1 ditambah A22x2 sampai dengan A2n xn sama dengan B2. AM1x1 ditambah AM2x2 sampai dengan AMN xn sama dengan BM. Dalam matriks sama saja ya. Ada A11x1 ditambah A11x2 sampai dengan A1n xn sama dengan B1. A21x1 ditambah A22x2 sampai dengan A2n x1 sama dengan B2. AM1x1 ditambah AM2x2 sampai dengan AMN x1 sama dengan B3. Terus ada operasi yang digunakan, operasi baris elementer atau OB. Terdapat dua bagian, ada SPL dan matriks. Dalam SPL terbagi 3 bagian dan dalam matriks terbagi 3 bagian. Yang pertama, dalam SPL yang pertama mengalihkan suatu persamaan dengan 0 konstanta tak 0. Yang kedua, menukar posisi 2 persamaan sembarangan. Yang ketiga, menambahkan kelipatan suatu persamaan lainnya. Dalam matriks yang pertama mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak 0. Kedua, menukar posisi 2 baris sembarangan. Yang ketiga, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Dari metode OB tersebut menghasilkan bentuk matriks echelon atau ekselon, di mana di dalamnya ada bentuk ekselon atau baris tereduksi. Matriks ekselon adalah setiap baris yang di mana semua unsurnya bernilai 0. Apabila ada, maka terletak sebuah baris yang mempunyai suatu unsur yang bernilai bukan 0, di mana pada setiap baris yang memiliki nilai suatu elemen tak 0, maka elemen yang bukan 0 yang pertama harus terletak pada kolom sebelah kanan elemen yang bukan 0 pada baris sebelumnya. Sebuah matriks dapat dikatakan ekselon baris apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap baris angka pertama selain 0 harus bernilai 1 atau
leading 1. Yang kedua, jika terdapat baris yang semua nilainya bernilai 0, maka harus dikelompokkan pada baris akhir dari sebuah matriks. Yang ketiga, jika terdapat baris pada leading 1, maka leading 1 pada bagian bawah harus berada di bagian kanan dari leading 1 di atasnya. Yang keempat, apabila kolom yang memiliki leading 1 adalah angka selain 1 adalah 0, maka matriks tersebut disebut sebagai matriks echelon tereduksi. Misalkan di dalam matriks 1 di mana 2 min 2 5 disebut elemen peripot dari suatu matriks tersebut dari matriks A. Terus ada matriks B di mana 3 7 merupakan elemen peripot dari suatu matriks B. Terima kasih kepada Saudara Alvin yang sudah menjelaskan materinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal, di mana mengubah matriks menjadi matriks echelon dengan contoh soal sebagai berikut. Untuk menjawab soal di atas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah baris kedua menjadi baris ke-1. Mengapa? Karena baris pertama harus bernilai 1. Kemudian di baris kedua, kolom ke-1 kita buat menjadi 0 dengan cara baris kedua dikurangi 2 dikali baris 1. Setelah itu, baris ketiga, kolom ke-1 kita buat menjadi 0 dengan cara baris ketiga dikurangi 4 dikali baris 1. Setelah itu, kita ubah baris kedua, kolom kedua menjadi 1 dengan cara min 1/2 dikali baris kedua. Kemudian di baris ke-1 kolom kedua dan baris ketiga kolom kedua kita buat menjadi 0. Untuk baris ke-1 kolom kedua dengan cara baris 1 dikurangi baris 2. Dan untuk baris ketiga kolom 2 dilakukan dengan cara baris ketiga dikurangi 2 dikali baris kedua. Lalu kita ubah baris ketiga kolom ketiga menjadi 1 dengan cara 1/8 dikali baris ketiga. Maka terbentuklah matriks echelon baris tereduksi dari matriks di atas. Selanjutnya penyampaian materi akan dijelaskan oleh Dimas. Metode selanjutnya yaitu eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Metode ini dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan merepresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Pemecahan SPL dengan eliminasi Gauss dapat dilihat pada gambar berikut. Contoh soal Gauss, selesaikan permasalahan berikut menggunakan eliminasi Gauss. 2x tambah 5y tambah 3z sama dengan 1. 3x tambah 4y ditambah 2z sama dengan negatif 3. X tambah 3y tambah z sama dengan 2. Sehingga kita dapat matriks dari soal tersebut yaitu G sama dengan 2, 5, 3, 1. Baris kedua 3, 4, 2 dan negatif 3. Dan untuk baris ketiga yaitu 1, 3, 1, 2. Untuk memecahkan persoalan di atas, kita dapat melakukan langkah pertama. Buatlah baris 1 kolom 1 bernilai 1 agar mudah tukar baris 1 dengan baris 2, sehingga didapat G sama dengan 1, 3, 1, 2, 3, 4, 2, negatif 3. Dan untuk baris ketiga yaitu 2, 5, 3, 1. Langkah kedua, buat leading 1 kolom 1 di bawah nilai 1, baris 2 kolom 1 dan baris 3 kolom 1 bernilai 0, sehingga operasi baris 1 kali negatif 3 ditambah baris ditambah baris 2, sehingga didapat G sama dengan
sama dengan untuk baris satunya yaitu 1, 3, 1, 2, untuk baris 2 0, negatif 5, negatif 1, dan negatif 9. Dan untuk baris ketiga yaitu 2, 5, 3, 1. Langkah selanjutnya baris 3 kolom 1 yang harus bernilai 0. Bisa dengan cara baris 1 dikali negatif 2 ditambah baris 3 sehingga didapat G sama dengan untuk baris satunya yaitu 1, 3, 1, 2, dan untuk baris 2 0, negatif 5, negatif 1, negatif 9, serta untuk baris 3 yaitu 0, negatif 1, 1, dan negatif 3. Langkah ketiga buat baris 2 kolom 2 bernilai 1 bisa dengan cara baris 3 dikali negatif 6 ditambah baris 2 sehingga didapat G sama dengan 1, 3, 1, 2. Untuk baris kedua 0, 1, negatif 7, dan 9. Untuk baris ketiga 0, negatif 1, 1, dan negatif 3. Langkah keempat, sederhanakan baris 3. Buat baris 3 kolom 2 bernilai 0 bisa dengan cara baris 2 kali 1 ditambah baris 3 sehingga didapat G sama dengan 1, 3, 1, 2. Untuk baris 2 0, 1, negatif 7, dan 9. Untuk baris 3 yaitu 0, 0, negatif 6, dan 6. Langkah kelima buat diagonal akhir bernilai 1 baris 3 kolom 3 bisa dengan cara baris 3 dikali negatif 1/6 sehingga didapat G sama dengan 1, 3, 1, 2 untuk baris pertama, dan untuk baris kedua 0, 1, negatif 7, 9, serta untuk baris ketiga 0, 0, 1, dan negatif 6. Setelah mendapatkan hasilnya, ubah matriks tersebut menjadi SPL sehingga didapat X tambah 3Y tambah Z sama dengan 2 untuk persamaan 1, Y kurang 7Z sama dengan 9 untuk persamaan 2, dan Z sama dengan 1 untuk persamaan 3. Setelah diubah ke dalam SPL, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 sehingga didapat Y kurang 7Z sama dengan 9, Y kurang 7 dikali negatif 1 sama dengan 9, Y sama dengan 9 kurang 7 sama dengan 2. Terakhir, substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 sehingga didapat X tambah 3Y tambah Z sama dengan 2, X tambah 3 dikali 2 ditambah negatif 1 sama dengan 2, X tambah 5 sama dengan 2, X sama dengan 2 dikurang 5 sama X sama dengan negatif 3. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Randi Irawan. Terima kasih kepada Saudara Dimas yang telah menjelaskan eliminasi Gauss. Selanjutnya kita masuk ke dalam eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan ditemukan oleh Camille Jordan yang berkelahiran pada tahun 1838 dan wafat pada tahun 1922. Beliau adalah matematikawan berkebangsaan Prancis yang sering disebut Profesor École Polytechnique. Dia membuat teori yaitu teorema kurva Jordan. Metode ini dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mempresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Pemecahan SPL dengan metode eliminasi. Matriks echelon terreduksi. Matriks A, B, C, D, F, G, H, I. Kemudian kita buat sedemikian rupa sehingga hasilnya menjadi diagonalnya mempunyai nilai 1 dan segitiga bawahnya mempunyai nilai 0. Nah, itu baru masuk ke dalam eliminasi Gauss. Kemudian, jika ingin menjadi eliminasi Gauss-Jordan, kita ubah lagi dengan sedemikian rupa sehingga segitiga atasnya juga bernilai 0, dan itu disebut dengan echelon terreduksi. Kemudian kita masuk ke contoh soal Gauss-Jordan. Selesaikan persamaan berikut menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, di mana soalnya 2x kurang y tambah 3z sama dengan 3, 4x tambah 2y kurang 2z sama dengan 2, dan 6x kurang 3y tambah z sama dengan 9. Terbentuklah matriks J yaitu
2 min 1 3 3 pada baris pertama, kemudian 4 2 min 2 2 pada baris kedua, dan 6 min 3 1 9 pada baris ketiga. Untuk pengerjaannya, yang pertama buatlah baris 1 kolom 1 bernilai 1. Di sini baris 1 kolom 1-nya yaitu 2. Kemudian kita kalikan setengah atau 1/2 agar hasilnya menjadi 1. Kemudian untuk langkah kedua, sederhanakan baris 2 menjadi baris 2 kolom 1 bernilai 0. Di sini kita gunakan operasi baris 1 kali min 4 tambah baris 2 sehingga didapat baris 2 kolom 1 yang awalnya 4 menjadi 0. Kemudian kita masuk ke penyederhanaan baris 3. Buatlah baris 3 kolom 1 bernilai 0. Jadi di sini baris 3 kolom 1 yang awalnya 6 kita operasikan dengan operasi baris 1 kali min 6 tambah baris 3 sehingga didapat baris 3 kolom 1 yang awalnya 6 menjadi 0. Kemudian langkah ketiga, buatlah diagonal bernilai 1. Di sini diagonal baris 2 kolom 2 kita operasikan agar hasilnya bernilai 1 menggunakan operasi baris 1 kali 1/4 sehingga didapat diagonal baris 2 kolom 2 yang awalnya 4 menjadi 1. Kemudian buat diagonal bernilai 1, yaitu diagonal baris 3 kolom 3 dengan operasi baris 3 dikali min 1/8 sehingga didapat yang baris 3 kolom 3 yang awalnya min 8 menjadi 1. Langkah keempat, sederhanakan baris 1 bisa dengan operasi baris 2 kali setengah tambah baris 1 sehingga didapat baris 1 kolom 2 yang awalnya negatif 1/2 menjadi 0. Kemudian buat baris 1 kolom 3 menjadi 0. Di sini kita menggunakan operasi baris 3 kali negatif 1/2 tambah baris 1 sehingga didapat baris 1 kolom 3 yang awalnya 1/2 menjadi 0. Langkah terakhir, sederhanakan baris 2 bisa dengan operasi baris 3 kali 2 tambah baris 2 sehingga didapat baris 2 kolom 3 yang awalnya negatif 2 menjadi 0. Setelah didapat semua nilainya, buat kembali matriks tersebut ke dalam SPL sehingga sebagai berikut. J yaitu matriks J sama dengan 1 0 0 1, kemudian baris kedua 0 1 0 negatif 1, dan di baris ketiga 0 0 1 0. Di sini kita memperoleh X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan negatif 1, Z-nya sama dengan 0. Jadi nilai akhirnya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan 0. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada Saudara Teddy yang akan menjelaskan tentang latihan. Terima kasih kepada Kang Tete yang telah memberikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi latihan soal, di mana sesi latihan soal ini terdapat 3 latihan. Yang pertama untuk latihan operasi baris elementer. Nomor 1, selesaikan persamaan berikut menjadi matriks eselon baris tereduksi. Di mana di sini terdapat 3 buah persamaan. Yang pertama 3x min y plus z sama dengan 4, min 2x plus 2y plus 3z sama dengan 11 untuk persamaan kedua. Untuk persamaan ketiga x plus 3y min 2z sama dengan 1. Nah, untuk mempermudah, marilah kita buat ketiga persamaan ini menjadi sebuah matriks, di mana kita misalkan A menjadi baris pertama 3 min 1 1 4, baris kedua min 2 2 3 11, dan baris ketiga 1 3 min 2 1. Oke, langsung saja kita jawab ya bersama-sama. Langkah pertama, jadikan baris 1 menjadi acuan, dan baris 1 itu baris 1 kolom 1 ini harus bernilai 1 karena di baris 3 ada angka 1 nih. Di baris 3 kolom 1 ada angka 1 nih. Kita tukar aja agar mempermudah. Jadi yang awalnya baris 1 itu 3 min 1 1 4. Kita tukar dengan baris 3 menjadi 1 3 min 2 1.
Dan sebaliknya, baris 3 kita tukar dengan baris 1. Dari awalnya 1, 3, min 2, 1 menjadi 3, min 1, 1, 4. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Buat baris 1 kolom 2 bernilai 0. Baris 1 kolom 2 yang mana nih? Nah, yang ini nih, yang min 2. Buat nih min 2 itu menjadi bernilai 0. Jangan min 2, tapi harus jadi 0. Caranya kita bisa dengan baris 1 kali 2 ditambah baris 2. Sehingga di semua baris 1 itu akan berubah dari min 2, 2, 3, 11 menjadi 0, 8, min 1, 3. Oke, lanjut. Langkah ketiga, buat baris 3 kolom 1 bernilai 0. Baris 3 kolom 1 yang mana? Ini yang 3. Nah, yang 3 ini kita ganti nih. Kita harus beri nilai dia 0. Caranya gimana sih agar nilai ini menjadi 0? Caranya, kalikan baris 1 dengan min 3, lalu ditambah dengan baris 3. Sehingga baris 3 yang awalnya 3, min 1, 1, 4 menjadi 0, min 10, 7, 1. Langkah keempat, buat baris 2 kolom 2 atau diagonal bernilai 1. Nah, di sini untuk diagonal harus bernilai 1, 1, 1. Karena diagonal itu ketetapannya emang sudah seperti itu. Gimana nih diagonal agar bernilai 1? Kita operasikan baris 2 dikali 1/8. Kenapa kita di sini mengkalikan dengan 1/8 agar mudah? Jadi 8 kali 1/8 tinggal kita coret 8 dengan 8-nya. Jadi menghasilkan 1. Jadi baris 2 yang awalnya 0, 8, min 1, 13 menjadi 0, 1, min 1/8, 13/8. Lanjut ke langkah kelima. Buat baris 3 kolom 2 bernilai 0. Baris 3 kolom 2 yang mana nih? Nih, yang min 10. Nah, untuk dibuat menjadi 0, kita gunakan operasi baris 2 dikali 10 ditambah baris 3. Sehingga yang awalnya, baris 3 tuh yang awalnya 0, min 10, 7, 1 dirubah. Karena dioperasikan nih dengan baris 2 kali 10 ditambah 3 menghasilkan 0046/8 1/138/8. Ini nih yang pecahan. Kenapa bisa jadi yang 7 sama 1? Kenapa bisa jadi 46/8 sama 1/38/8? Karena kita mengkalikan baris 2 kali 10. Lalu kita tambahkan dengan baris 3. Karena baris 2-nya pecahan. Jadi ke baris 3-nya juga pecahan. Lalu langkah ke-6. Buat baris 3 kolom 3 atau si diagonal terakhirnya bernilai 1. Untuk mempermudah, kita kalikan saja 8/46 kali baris 3. Kenapa 8/46 kali baris 3? Karena nantinya kita akan menghasilkan 46/8 kali 8/46. Jadi kan kita tinggal coret-coret lagi nih. 46 coret 46, 8 coret 8. Sisa 1. 1 kali 1, 1. Nah, untuk 138 juga sama. 138/8 dikali 8/46. 138 coret nih sama 46. 138 bagi 46 sisa 3. 8 sama 8 coret. Jadi sisa 3. Lanjut ke langkah ke-7. Langkah ke-7, buat baris 1 kolom 2 bernilai 0. Baris 1 kolom 2 itu di atas diagonal 2. Nih yang angka 3. Kita buat dia menjadi nilai 0.
Caranya baris 2 dikali min 3 ditambah baris 1. Sehingga menghasilkan yang awalnya 1, 3 min 21 menjadi 1, 0 min 13 per 8 dan min 31 per 8. Lanjut selanjutnya buat lagi nih baris 2 kolom 3 bernilai 0. Baris 2 kolom 3 yang mana? Yang min 1 per 8. Min 1 per 8 kita buat 0. Caranya baris 3 kali 1 per 8 ditambah baris 2. Di sini kita tinggal sistem coret lagi. Sehingga menghasilkan nilainya 0. Lanjut ke langkah terakhir. Yaitu buat baris 1 kolom 3 menjadi nilai 0. Baris 1 kolom 3 itu yang min 13 per 8. Harus kita buat 0. Caranya baris 3 kali 13 per 8 ditambah baris 1. Nah, di sini kita akan menghasilkan coret-coret lagi nih. Sehingga menghasilkan 0. Jadi nilai akhirnya adalah sebuah matriks ini adalah baris 1 1001, baris 2 0102, baris 3 0013. Nah, setelah kita hitung nih sudah ada bentuk matriks eselon tereduksinya. Lalu kita jadikan kembali sebuah sistem persamaan yang menghasilkan X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor kedua. Nomor kedua ini latihan Gauss. Sebenarnya latihan Gauss ini sebuah latihan menggunakan matriks eselon baris. Kita langsung coba saja. Soalnya yaitu cari nilai X1, X2, X3 pada persamaan di bawah ini menggunakan eliminasi Gauss. Di mana persamaannya itu persamaan pertama yaitu 2X1 tambah X2 tambah 4X3 sama dengan 8. Persamaan kedua 3X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 10. Dan persamaan ketiga X1 ditambah 3X2 ditambah 3X3 sama dengan 8. Nah, seperti biasa, sebelum menjadi sistem persamaan linear, kita buat dulu nih menjadi sebuah matriks. Sehingga menghasilkan baris 1 2 1 4 8, baris 2 3 2 1 10, dan baris 3 1 3 3 8. Nah, sudah kita buat menjadi sebuah matriks. Kita buat baris 1 kolom 1 atau diagonal satunya itu bernilai 1 dengan cara B1 kurang B3 atau baris 3 dikurang baris 1 dikurang baris 3. Di mana 2 kurang 1, 1 kurang 3, 4 kurang 3, 8 kurang 8. Sehingga menghasilkan 1 min 2 1 0. Langkah berikutnya buat baris 2 menjadi nilai 0, baris 2 kolom 1 menjadi nilai 0 dengan cara baris 2 dikurang 3 kali baris 1 yang awalnya 3 2 1 10 setelah dioperasikan dengan baris 2 kurang 3 kali baris 1 menjadi 0 8 min 2 10. Langkah berikutnya buat baris 3 kolom 1 menjadi 0. Di mana dengan caranya operasikan baris 3 kurang baris 1 sehingga menghasilkan yang awalnya 1 3 3 8 setelah dioperasikan menjadi 0 5 2 8. Lanjut ke langkah berikutnya. Buat diagonal menjadi nilai 0. Nilai 1.
Diagonal tuh yang mana? Berarti diagonal kedua, karena diagonal 1 udah menjadi nilai 1. Diagonal 2 itu yang mana? Baris 2 kolom 2. Nih yang 8. Kita buat 1 nih. Caranya baris 2 dibagi 8. Baris 2 itu yang awalnya 0, 8, min 2, 10 menjadi 0, 1, min 0,25 dan 1,25. Lanjut ke langkah berikutnya. Buat baris 3 kolom 2 bernilai 0. Baris 3 kolom 2 itu yang 5 ini. Dengan mengoperasikan baris 3 kurang 5 kali baris 2. Sehingga yang awalnya baris 3 itu 0, min 5, 0, 5, 2, 8. Setelah dioperasikan baris 3 kurang 5 kali baris 2 menjadi 0, 0, 3,5 dan 1,75. Untuk pengoperasiannya kita bisa lihat di gambar ini agar mempermudah. Langkah ke-7 kita buat baris terakhir atau diagonal terakhir menjadi angka 1. Diagonal terakhir tuh yang mana? Diagonal terakhir adalah baris 3 kolom 3. Caranya gimana? Caranya baris 3 dibagi 3,25. Sehingga yang awalnya baris 3 itu 0, 0, 3,25, 1,75 menjadi 0, 0, 1, 0,538. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan nilai baris eselon, nilai matriks eselon baris. Nah, sampai sini itu kita sudah masuk ke dalam matriks eselon baris, di mana ini termasuk ke dalam sebuah operasi baris eliminasi Gauss. Namun yang kita perlukan adalah nilai X1, X2, dan X3. Maka kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Langkah terakhir yaitu pengsubstitusian, di mana nilai X1 dan X2 masih berupa persamaan, sedangkan X3 sudah kita temukan. Persamaan 1 yaitu X1 kurang 2 X2 ditambah X3 sama dengan 0. Dan untuk persamaan 2, X2 kurang 0,25 X3 sama dengan 1,25. Sedangkan untuk persamaan 3, kita sudah menemukan nilai X3-nya. X3 sama dengan 0,538. Nah, untuk mendapatkan nilai X2, kita tinggal substitusikan nilai X3 tersebut kepada persamaan 2, di mana persamaan 2 tersebut adalah X2 sama dengan min 0,25 X3 sama dengan 125 atau 1,25. X2 sama dengan 1,25 yang min 0,25 karena pindah ruas, pindah tanda dari min menjadi plus. Plus 0,25 kali 0,538. Jadi 0,25 dikali 0,538 ditambah 1,25 menghasilkan 1,384. Jadi X2-nya sudah kita temukan, yaitu 1,384. Nah, untuk yang terakhir kita cari nilai X sama dengan 1. X1-nya X2 dan X3-nya kita masukkan ke persamaan 1. Persamaan satunya yaitu X1 kurang 2X2 plus X3 sama dengan 0. X1 kurang 2X2. Nah, si 2X2-nya diganti dengan nilai tersebut, nilai yang tadi. Nilai yang tadi itu 1,384. Jadi 2 kali 1,384 dikurang X3. X3 itu 0,538. Jadi persamaan 1 itu setelah disubstitusikan X1 sama dengan 2 kali 1,384 dikurang 0,538.
sehingga menghasilkan 2,23. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai X1, X2, dan X3 yaitu 2,23, X2 1,384 dan X3 0,538. Nah, itulah cara eliminasi Gauss. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Latihan terakhir yaitu latihan Gauss-Jordan, di mana soalnya itu cari nilai X1, X2, X3 pada persamaan di bawah ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Persamaan 1 yaitu X1 2x1 tambah x2 ditambah 4x3 sama dengan 8. Persamaan 2 3x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 10, dan persamaan 3x1 tambah 3x2 tambah 3x3 sama dengan 8. Nah, seperti biasa kita buat dulu menjadi sebuah matriks, di mana nantinya akan menjadi sebuah matriks di mana baris satunya 2, 1, 4, 8, baris 2-nya 3, 2, 1, 10, dan baris 3-nya 1, 3, 3, 8. Nah, setelah itu kita buat baris 1 kolom 1 atau diagonal 1 menjadi nilai 1, di mana baris 1 kolom 1 itu yang awalnya 2 harus kita ubah menjadi 1. Caranya dengan B1 dikurang B3. Menghasilkan 1 yang awalnya baris 1 itu 2, 1, 4, 8 menjadi 1 min 2, 1, 0. Lalu langkah kedua, buat dia baris 2 kolom 1 menjadi nilai 0. Baris 2 kolom 1 itu yang 3 menjadi nilai 0. Yang awalnya 3, 2, 1, 10 menjadi 0, 8, min 2, 10. Dengan cara operasikan baris 2 dikali 3 baris 1. Lalu langkah keempat, buat baris 3 kolom 1 itu yang 1 itu baris 3 kolom 1 menjadi nilai 0 dengan cara operasikan baris 3 kurang baris 1, sehingga baris 3 yang awalnya 1, 3, 3, 8 menjadi 0, 5, 2, 8. Lalu langkah berikutnya, buat diagonal kedua, yaitu pada baris 2 kolom 2. Buat nilainya menjadi 1 dengan cara baris 2 dibagi 8. Sehingga yang awalnya baris 2 itu 0, 8, min 2, 10 menjadi 0, 1, min 0,25 dan 1,25. Langkah berikutnya, buat baris 3 kolom 2 menjadi nilai 0. Baris 3 kolom 2 itu yang 5 menjadi nilai 0 dengan cara operasikan baris 3 baris 3 dikurang 5 kali baris 2. Setelah dioperasikan yang awalnya baris 3 itu 0, 5, 2, dan 8 menjadi 0, 0, 3,25 dan 1,75. Langkah berikutnya, buat diagonal terakhir, yaitu baris 3 kolom 3. Buat menjadi nilai 1, yang ini yang 3,25 menjadi nilai 1 dengan cara baris 3 dibagi 3,25. Yang awalnya baris 3 itu 0, 0, 3,25, 1,75 menjadi, karena dioperasikan baris 3 bagi 3,5 3,25 menjadi 0, 0, 1, 0,538. Nah, sudah terbentuk diagonalnya, tinggal kita buat matriks eselon reduksinya, di mana kita buat baris ke 1 kolom 2 menjadi nilai 0. Baris 1 kolom 2 itu yang min 2. Yang min 2 menjadi nilai 0. Dengan cara operasikan baris 1 ditambah 2 kali baris 2.
Jadi baris 1 itu yang awalnya 1, min 2, 1, 0 menjadi 1, 0, 0,5 dan 2,5 karena hasil operasi tadi yang B1 tambah 2 kali B2. Setelah itu kita buat baris 2 kolom 3 menjadi nilai 0 dengan cara baris 2 ditambah 0,25 kali baris 3 sehingga menghasilkan yang awalnya 0,1 min 0,25 dan 1,25 menjadi 1,384. Langkah berikutnya buat baris 1 kolom 3 menjadi nilai 0 atau ini tuh langkah terakhirnya dibuat menjadi nilai 0. Caranya kalikan B1 dikurang 0,25 kali B3 sehingga yang awalnya 1, 0, 0,25 dan 2,5 setelah dioperasikan menjadi 1, 0, 0, 2,23. Sehingga setelah semuanya dioperasikan terbentuklah sebuah matriks eselon tereduksi dengan cara eliminasi Gauss-Jordan, yaitu membentuk sebuah matriks. Baris pertamanya 1, 0, 0, 2,38, baris keduanya 0, 1, 0, 1,384 dan baris ketiganya 0, 0, 1, 0,538. Sehingga setelah membentuk sebuah matriks eselon tereduksi, kita dapat membentuk sebuah matriks tersebut menjadi sebuah sistem persamaan linier di mana X1-nya itu 2,23, X2-nya 1,384 dan X3-nya 0,538. Seperti itu. Dan untuk penyampaian materi cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.